Di balik sorot mataku yang sering merenung, aku, Indah. Perempuan yang sering merasa seolah berjalan dalam kabut, mencari-cari jejak jati diriku yang terasa kian samar. Setiap langkahku terasa berat, diiringi bisikan-bisikan negatif dari teman-temanku yang tanpa sadar seringkali merobohkan semangatku. Aku punya impian, punya potensi, tapi keraguan selalu membayangi. Kata-kata pedas yang kudengar, entah disengaja atau tidak, selalu menancap dalam benakku, yang membuatku semakin tidak percaya diri. Aku sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya aku? Apa yang aku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti, membuat cahayaku sedikit demi sedikit meredup. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada percikan kecil harapan yang menolak padam. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Aku ingin menemukan kembali kekuatanku, menyusun kembali potongan-potongan jati diriku yang tercacar, dan membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar bayangan dari apa yang orang lain katakan. Inilah kisah pencarianku, sebuah perjalanan menemukan cahaya di tengah kegelapan dan membangun kembali kepercayaan diri yang telah lama hilang. Di setiap diri ada sebuah cermin yang seharusnya merefleksikan siapa kita, apa yang kita inginkan, dan di mana tempat kita berada. Namun, bagi sebagian orang, cermin itu seolah tak berbayang, hanya permukaan kosong yang menatap balik tanpa jiwa. Dan terkadang, suara-suara di sekeliling kita bisa semakin mengaburkan pantulan itu. Dari kamar mandi kita ke kantin yuk. Iya, mau jajan apa? Kira-kira enaknya apa ya? Lihat dulu deh nanti. Ya udah nanti kamar mandi. Ayo. Deh sok cantik banget sih. Iya, pakai ngacara segala. Iya tuh. Cantik banget kan? Iya, pakai ngacara segala. Emang dia kelihatan cantik. Karena Di tengah langkah menuju penemuan diri, cobaan tak terhindarkan. Suara-suara negatif bagai bayangan kelam yang mencoba menutupi cahaya. Namun, justru di saat tertekan, esensi diri yang sebenarnya mulai teruji dan kekuatan untuk bangkit mulai ditemukan. Kamu kenapa? aku tuh bingung. Aku tuh juga sedih juga. Bingung karena aku kurang percaya diri. Terus nggak pede. Dan aku nggak tahu harus gimana sekarang. Identitas kita itu dinamis, terus berkembang. Jadi jangan biarkan kamu menjadi satu hal untuk selamanya. Biarkan dirimu itu terus berkembang dan bertumbuh. Nah, nantinya itu akan menjadi seni keindahan untuk proses penemuan jati diri. Itulah Indah, seorang jiwa yang tersesat dalam labirin keberadaannya sendiri. Ia melihat dunia, namun tak menemukan dirinya di dalamnya. Setiap langkah terasa hampa, setiap keputusan adalah tebakan, bukan keyakinan. Ia adalah bayangan tanpa bentuk di antara ribuan bayangan yang lain. Dan kadang, ucapan teman sendiri tanpa disadari justru yang memperkuat kabut kekosongan itu. Sebuah pintu kecil terbuka, sebuah bisikan harapan yang membawa indah pada seseorang yang melihat bukan hanya bentuk, tetapi juga potensi bayangan yang belum terwujud. Di ruang ini, di antara bisikan-bisikan pelan dan tatapan yang memahami, sebuah proses dimulai. Proses yang lambat namun penuh makna. Sebuah ruang aman untuk menemukan suara yang selama ini teredam. Potongan-potongan puzzle mulai ditemukan. Bukan puzzle yang sudah jadi, melainkan kepingan-kepingan diri yang selama ini tercerai-berai. Sebuah proses yang membutuhkan keberanian,
untuk melihat ke dalam dan keyakinan pada setiap bisikan yang muncul dari sana, bahkan di tengah keraguan yang ditanamkan oleh orang lain. Tadi jajannya di kantin enak banget ya. Iya, besok kita jajan lagi di sana ya. Oh ya? Itu juga sebenarnya kemarin dari yang datang aku yang masak sambal ini pakai apa aja bisa masak gitu. Gimana kalau kita beli lagi? Ayo. Nggak di kota ikan ya. Iya gitu. Suka banget. Jadi masak sambal. Kali ini Indah berdiri di depan cermin yang sama. Ekspresinya sudah berbeda. Ada senyum kebahagiaan, kepuasan, dan rasa memiliki. Ia tersenyum pada pantulannya, dan pantulan itu membalas senyum itu. Bukan hanya sekedar bentuk, tetapi ada jati diri yang terpancar. Ia mengangkat tangannya bukan lagi untuk menyentuh, tetapi untuk memberikan isyarat seolah memeluk bayangannya sendiri. Dulu, cerminku tak berbayang. Aku adalah kanvas kosong yang menanti goresan. Suara-suara di sekitarku, baik yang mendukung maupun yang meragukan, membentuk persepsiku. Tapi, setiap pilihan, setiap keberanian, setiap penemuan menjadi sapuan kuas yang membentuk bayangan dari diriku. Bayangan yang utuh, dan untuk pertama kalinya aku melihat diriku seutuhnya. Tidak peduli apa kata orang, karena aku tahu siapa aku.